Selamat sore pemirsa, inilah Insert Today bersama saya Indra Herlambang. Dan saya juga Adri Danu yang akan menemani Anda selama 1 jam ke depan. Harusnya ada 1 orang lagi tapi sedang mempersiapkan kostumnya begitu ya. Iya, karena hari ini kita harus menggunakan pakaian sepak bola, ya kan? Tadi dia datang menggunakan kostum bulu tangkis. Salah. Karena kita menyambutnya itu Piala Dunia, Betul Pak. sekali. Jadi Nggak kita apa-apa, harus nggak apa-apa, menunggu nggak apa-apa. sambil mengganti bajunya. Tapi seperti biasa selama 1 jam ke depan kita mempunyai banyak informasi untuk Anda semua dari selebriti tanah air dan juga mancanegara. Dan hal-hal yang menjadi panas gitu ya di dunia sosial media. Nah, salah satunya yang juga sedang dibincangkan adalah tersebarnya sebuah video. Ampun Pak. Dari seorang guru SMK yang melakukan penamparan kepada beberapa siswanya. Jadi guru berinisial L ini meminta murid lain untuk merekam kejadian tersebut. Diharapkan sebagai pembelajaran untuk murid lainnya. Dan kemudian ini sih sebenarnya dikasihnya ke grup aja katanya ya. Tapi ternyata bocor dan kita bisa melihat bagaimana videonya. Ini pembelajaran apa ya? Pembelajaran atas hukuman atau pembelajaran bagaimana cara menampar begitu ya? Jangan dong. Karena begitu detail sekali. Jadi ada persiapannya, dipegangnya dulu pipinya dulu. Dilus-elus dulu, gitu ya. Coba jadi begitu. diperagakan oleh model. Saya ditampar dong kalau begini Pak. Dulu, Pak, jangan Pak. Kenapa? Nanti saya visum nanti nih. Oh ya jangan. Bahaya ya, kekerasan. Nah, ini juga sang guru ini atau oknum ini juga sudah memberikan sebuah video klarifikasi yang katanya ini adalah sebuah pembelajaran supaya efek jerat terhadap murid-murid yang tidak patuh begitu ya. Tapi yang namanya hukuman itu bukan berarti mendapatkan efek jerat, tapi bagaimana memahami. Itu dia. Apakah murid-muridnya setelah ditampar kemudian jadi paham? Apakah mereka yang dibilang katanya sih bandel-bandel banget nih muridnya ya akan sadar karena kekerasan? Kita akan lihat aja deh dalam tayangan. Kalau saya sih nggak usah ditampar lah. Terus diapain dong? Sepakat sepiki aja gitu. Cin, Ini dia. Dunia maya kembali dihebohkan oleh sebuah video aksi tak terpuji seorang guru yang melakukan tindak kekerasan kepada anak didiknya. Video yang pertama kali viral di jejaring sosial Facebook itu berdurasi kurang dari 1 menit dan tersebar sejak Kamis 19 April kemarin. Dalam video tersebut, seorang guru sekolah menengah kejuruan tampak sedang menghukum beberapa orang muridnya di depan kelas di hadapan seluruh murid-murid lainnya. Awalnya, guru itu terlihat mengelus-ngelus terlebih dahulu wajah murid tersebut hingga akhirnya melayangkan pukulan ke wajah. Tidak hanya 1, tetapi ada sekitar 3 orang murid yang dijadikannya sasaran pukul dalam video tersebut. Nanti kalau ada temen-temennya yang nangis sekarang ini jangan ditawakannya. Iya bang, nggak boleh dikatakan sakit. Ini beneran sakit. Orang nyata. Nggak boleh diketawakan. Ini buat penyakit apa? Video itu sempat memancing emosi warganet sebab dilakukan di depan kelas, apalagi murid yang dipukul sampai kehilangan keseimbangan. Kritikan pedas pun bermunculan mengutuk aksi main tangan sendiri yang dilakukan oleh seorang pendidik. Ketika dikonfirmasi kepada sekolah terkait, peristiwa itu terjadi di sebuah sekolah menengah kejuruan di Purwokerto, Jawa Tengah. Aksi pemukulan itu terjadi di ruang kelas 11 sekitar pukul 8:30 pagi saat sedang berlangsung mata pelajaran teknik komputer jaringan. Wakil Kepala Sekolah SMK bersangkutan, Inayah Rahmawati, sangat kaget dengan kejadian itu sebab dikenal sebagai guru yang baik dan santun. Setelah dilakukan pemeriksaan dan mediasi oleh pihak sekolah, L mengaku sengaja meminta seorang murid untuk merekam aksinya agar dijadikan pembelajaran internal di kelas dan awalnya hanya untuk kepentingan pribadi sekolah. Selain itu, murid yang dipukul pun terkenal sebagai murid yang nakal sehingga membuat batas kesabaran L habis dibuatnya. Sayangnya, meski masalah sudah selesai melalui mediasi oleh pihak sekolah, salah seorang orang tua korban sudah terlanjur membuat laporan ke Polres Banyumas. Laporan itu dibenarkan telah diterima oleh Polres Banyumas, seperti yang diutarakan oleh Kasat Reskrim Polres Banyumas AKP Junaidi, dilansir dari laman detik.com. Namun, entah apakah orang tua korban tersebut akan melanjutkan memperkarakan kasus ini atau tidak, sebab pelaku telah pula membuat sebuah video klarifikasi.
Dalam video klarifikasi, L tampak menjelaskan duduk masalahnya secara detail sekaligus meminta maaf atas hukuman yang diberikan. Tidak sendiri, dalam video itu hadir pula murid-murid lain dan juga murid yang menjadi korban tamparannya. Ia pun menegaskan dalam video itu bahwa tidak ada intimidasi yang dilakukannya kepada murid-murid yang ikut dalam video klarifikasinya. Ia juga menegaskan melakukan pemukulan karena tindakan murid-muridnya sudah keterlaluan. Saya paham, saya ngerti, saya pun melakukannya dengan tujuan. Saya tidak serta-merta melakukannya berat sekali, saya tidak serta-merta melakukannya dengan tanpa tujuan. Saya juga paham apa yang ada dalam hati kalian. Saya tidak nggak apa-apa. Kamu bisa datang ke saya atau saat pun kalau misalnya memang ingin melampiaskan dengan itu juga. Oke, saya akan menerima dan saya tidak akan menghindar, sama seperti kamu yang kamu lakukan. Tolong disadari, saya melakukan itu bukan tanpa tujuan. Saya paham sekali, saya ngerti sekali di dalam hatinya kamu berkecamuk, ingin membalaskan dendam kamu ke saya, atau mungkin kamu ingin melaporkan saya ke polisi. Rasa sakit yang barusan saya berikan digunakan sebagai pengingat karena kalian sudah keterlaluan. Meski sudah meminta maaf, polisi tetap gemas untuk memintai keterangan pelaku. Kenapa sampai tega melakukan aksi tampar di depan kelas sambil direkam oleh murid lainnya? Berdasarkan foto-foto yang tersebar di sebuah akun gosip, polisi sudah bertemu dengan pelaku dan korban. Status pelaku pun tergantung dari orang tua korban, apakah ingin berdamai atau berlanjut secara hukum. Lantas tanggapan apa yang diberikan oleh aktris cantik Caca Frederica jika mengalami kejadian hal yang serupa? Itu kan yang kita lihat dari satu sisi ya, aku nggak tahu kenakalan yang dilakukan oleh anak murid itu senakal apa. Karena kadang-kadang kita kalau kita tahu guru itu baik, kadang-kadang kita sebagai murid juga pasti jadi ngelunjak gitu loh. Nah kita juga sebagai murid harus tahu batas-batasnya kita tuh gimana untuk bisa bersikap terhadap guru. Bukan berarti kalau gurunya baik kita jadi melunjak dan akhirnya jadi memancing kemarahan dan emosi guru. Guru harus mendidik dengan kasih sayang, murid juga harus menghargai gurunya itu dengan hormat dan kasih sayang juga. Jangan ngelunjak lah intinya. Si malakama, jangan kita nyalain gurunya. Terkadang muridnya juga membuat kesabaran guru itu habis, walaupun tidak seharusnya seorang guru berlaku seperti itu, tapi mungkin dia udah tidak punya lagi kesabaran yang dia punya ya, karena aku rasa pasti itu udah saking keselnya deh. Seharusnya itu tidak sepantasnya dilakukan oleh seorang guru ya. Guru itu menyayangi, tapi saya tidak tahu ini ada faktor apakah sehingga guru itu menampar muridnya ya, kan kita nggak tahu permasalahannya. Cuman bagi saya itu tidak sepantasnya. Terkadang orang tua aja tidak pernah menampar anaknya gitu kan, masa anaknya harus sampai ditampar sama gurunya gitu. Kemarin. Tadi dari mana, Afa? Kok Ini Afa. Ini kalian klubnya bukan nama Klub, dia. oh iya, maaf. Namanya Nadia. Nadia, kemana kamu terlambat tadi? Aku tadi lagi sama kakak kelas tuh, tadi lagi disuruh ngerokok tadi, tapi bukan. Enggak bener, aku. enggak boleh. Aku disuruh sama kakak kelas. Kayak gini bandel nih. Begini. Mau diapain? Ini melipat kertas, ngajarin. Oh, jangan Maaf kekerasan. ya. Enggak Maaf ya, boleh. Pak. Aku soalnya tadi kakak kelasnya tuh pada mengintimidasi. Ya tapi kalau begitu-begitu laporin aja, karena yang namanya di guru itu kan merupakan tanggung jawab juga untuk murid-muridnya, tapi juga tanggung jawab juga orang tuanya gitu. Tapi nggak tahu ya, tadi kan ada Anissa Bahar tuh yang bilang bahwa ya tidak sepantasnya juga sih sebenarnya kalau ada murid yang kelewatan gitu ya. Mungkin bisa dipakai caranya Mbak Anissa aja nih, Pak Guru L. Jadi kalau ada murid yang kurang ajar, nggak usah diaku sebagai murid. Udah putus Caranya hubungan, Anissa selesai. Bahar ya, Unfollow Instagram. Seandainya semudah itu, tapi di satu sisi yang membuat kita semua bertanya-tanya adalah sang guru ini, L ini secara sukarela, dia posting minta divideokan dirinya. Jadi awal mulanya saya pikir dia adalah guru seni peran mungkin. Bukan. Awal mulanya saya pikir gitu Guru ini. eksis mungkin ya, pengen eksis di sosial media dan pengen viral. Tapi nggak tahu ya, kalau anak-anak yang angkatan zaman dulu nih, banyak yang bilang juga sih bahwa kayaknya biasa ya guru main tangan. Nah, coba Dulu tuh, anak zaman dulu gimana? dulu ya, saya pernah bandel nih pemirsa ya, dipukul pakai penggaris kayu, Waduh. pak gitu, Ya, kamu- disabet pakai ini ikat pinggang, cetar.
Kok saya enggak ya? Kamu enggak? Nanti- Saya sih nggak pernah diapa-apain sama guru, disayang sama guru. Karena saya memang nggak berprestasi. Biasanya begitu tuh anak-anak Iya, begitu loh. yang begini biasanya nggak ada temen nih. Nih, pengadu begini biasanya nggak ada temen nih, ya kan? Anak-anak PJLT ya. Iya benar-benar. Saya tuh yang di depan gitu loh. Apa? Iya, Mejanya di duduknya paling depan. depan. Nggak tahu juga sih ya, kalau kita lihat ini mungkin bisa menjadi sebuah pembelajaran. Ya kita harapkan nantinya akan ada cara yang lebih baik lagi untuk memberikan hukuman. Bukan hanya efek jerahnya aja, tapi juga mungkin bisa membuat mereka mengerti dan tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan kita juga belum ya. tahu nih kelanjutan kasusnya seperti apa karena ada orang tua yang sudah terlanjur melaporkannya. Jadi entah ini akan berlanjut ke ranah hukum ataukah bisa diselesaikan secara damai. Tapi yang pasti ini akan berlanjut diperbincangkan secara viral pastinya. Betul sekali. Kalau tadi kita lihat beberapa murid begitu ya yang ditampar ini dalam proses belajar. Ini ada yang nggak belajar gitu sampai sekarang ya. Siapa? Angie. Gitu. Jadi ada kabar seperti ini, kabar gembira karena Ya. pacar Angie ini sudah melahirkan anak perempuan 16 April pada pukul 11:25 waktu Indonesia Barat begitu. Setelah Terus kemarin juga what's the bercerai. problem? What's the problem? Bagus dong berita baik. Loh, Kan kan Angie-nya nggak ngaku. Oke, maaf, saya belum baca semuanya. Loh, Iya. saya pikir dengan kehadiran Yang begini anaknya masih itu ditampar nih. Jangan dong, Pak. anak bandel, anak gamudeng, anak prestasi ya. Semua lengkap Lengkap ya. semuanya di sini pemirsa. Nah, kira-kira seperti apa nih ya komentar daripada Angie ketika kabarnya pun dia belum menjenguk anaknya sampai dengan saat ini. Boro-boro menjenguk Kak, soalnya katanya dikirimin fotonya Betul. aja. Angie itu membalas dengan nada yang cukup sinis. Nah, kita lihat aja deh seperti apa sih beritanya dalam tayangan yang berikut ini. Silakan Angie. Angie, Angie. Masih ingatkah pemirsa dengan Disha Rosa? Perempuan cantik ini sempat muncul ke publik dengan kabar mengejutkan. Dalam kondisi hamil besar, ia membeberkan rahasia di balik hubungan gelapnya dengan Henry Baskoro Hendarso alias Angie, mantan suami pedangdut Ayu Ting Ting. Ia mengaku telah dihamili oleh Angie. Awal pertemuan yang begitu manis antara dirinya dan Angie rupanya berakhir tragis. Ia ditinggalkan dalam kondisi hamil. Ingin cuci tangan dari masalahnya, Angie mendadak lupa pernah menjalin hubungan intim dengan Disha hingga mengandung janin yang tak lain merupakan darah dagingnya. Lewat bukti chat yang masih disimpan Disha, Angie pernah memaksanya menggugurkan kandungannya. Hingga akhir Januari lalu Disha melayangkan somasi kepada Angie yang tak mau mengakui anak dalam kandungannya yang saat itu sudah berusia 8 bulan. Waktu pun berlalu cepat, Disha Rosa tiba-tiba dikabarkan sudah melahirkan seorang bayi perempuan. Ia melahirkan secara normal di sebuah rumah sakit di daerah Sukabumi, Jawa Barat pada hari Senin 16 April 2018 lalu. Bayi perempuan lucu ini diberi nama Ilona Arunika yang memiliki arti cantik. Ilona berarti anak perempuan cantik, sedangkan Arunika berarti seberkas cahaya mentari. Halo, saya Disha. Saya mau bercerita dikit tentang pengalaman melahirkan saya. Ya, sedikit cerita lah ya. Dan tentunya alhamdulillah tanggal 16 April kemarin, tepatnya hari Senin, jam 11.25, saya melahirkan yang cantik. Dan proses persalinannya seperti apa, itu alhamdulillah normal. Dan juga di salah satu rumah sakit di Sukabumi. Kondisi bayinya alhamdulillah sehat, sempurna, yang jelas itu yang bikin saya terharu karena pas keluar yang siapapun pasti yang dilihat pasti sempurna atau enggaknya itu udah deg-degan banget. Dan waktu melahirkan ditemenin sama mama, sama keluarga dan juga sahabat-sahabat terdekat sih, alhamdulillah. Kepada tim Insert, Disha pun sempat memperlihatkan wajah bayi mungilnya yang sedang tertidur pulas hingga akhirnya sempat terbangun dan menangis. Hai pemirsa Insert, ini babynya lagi bobo, banyak banget. Dan doakan ya mudah-mudahan sehat terus babynya.
Namun sayang, hingga hari ini Angie nyatanya tak pernah datang menjenguk Disa dan bayi perempuan yang diduga kuat sebagai darah dagingnya. Ucapan selamat dan perhatian pun tak sedikit pun didapat dari Angie. Kabar bahagia ini pun sempat disampaikan Disha melalui aplikasi pesan singkat, namun lagi-lagi Angie memberikan jawaban dingin. Angie datang atau enggak, ngasih ucapan enggak, terus juga ngasih selamat bayi pun juga nggak ada sama sekali bantuan dana. Dan untuk pelunasan biaya persalinan juga itu biar dibantu oleh keluarga dan teman-teman dekat sih. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman saya, untuk keluarga saya yang udah ngebantu semua proses. Terus untuk mengabari, saya sudah mengabari dia, ngasih foto malah pas abis lahiran saya kasih kirim fotonya, tapi ya jawabannya biasa aja. Jadi waktu habis lahiran saya sempat kirim foto sama babynya untuk Angie. Terus responnya cuman ya nanya doang sih. Katanya dia gimana, kamu pegang uang nggak gitu kan di rumah sakit, kayak gitu aja udah responnya. Hey Angie, anak kamu udah lahir loh, mirip banget. Meski sudah melahirkan, namun status dirinya yang ditinggalkan dan bayinya yang tak diakui pun masih belum jelas. Kini ia mau tak mau harus mencari cara agar sang anak mendapatkan surat akte kelahiran, berharap putrinya bisa tumbuh dengan baik hingga dewasa tanpa dipusingkan dengan masalah status orang tua dan hal lain yang bisa mengganggu kehidupannya kelak. Dan untuk akte lahir nanti mungkin saya minta tolong sama lawyer untuk dibuatkan akte lahir atas anak ibu lainnya. Untuk nasib anak saya serahkan sama yang di atas aja. Yang pasti doa terbaik dari keluarga, dari saya sebagai ibu dan juga dari para sahabat sih yang terbaik untuk babynya. Doakan ya, mudah-mudahan sehat terus babynya dan juga bisa rawat baby. Terima kasih. Angie ini memiliki gen yang cukup besar begitu ya kepada anak-anaknya ya. Kuat Mirip ya. semua anak-anaknya sama Angie loh. Tapi benar sih, dan juga Iya. selain mungkin memiliki gen yang kuat, Iya. dia juga memiliki bisa dikatakan MO yang sama ya, modus operandi yang sama. Karena kalau kita ingat dulu ya kilas balik ya, bukan seperti itu. Maksudnya gini loh, dia sempat mempertanyakan apakah Bilqis itu adalah anak biologisnya. Dan sekarang pun sepertinya dia seakan-akan tidak mengakui bahwa ini adalah anaknya. Tapi kita belum tahu ya hingga dengan berita ini diturunkan. Sepertinya dari pengakuan Disha Rosa memang belum ada sama sekali upaya dari Angie untuk kontak dengan putrinya yang baru saja lahir ini. Namanya lucu banget loh, Ilona Arunika. Yang terpenting selamat datang ke dunia Ilona ya. Yes. Semoga tumbuh menjadi anak yang sehat, Amin. bahagia, bisa Amin. membanggakan orang tuanya tentunya ya. Dan Disha juga terima kasih banyak karena tadi interviewnya spesial eksklusif buat Insert Today. Itu tadi membanggakan orang tua buat siapa itu? Apa itu? Membanggakan orang tuanya dia aja. Siapa aja yang mau jadi orang tuanya ya? kirain Angie. Banyak Itu- pasti yang kirain mau. itu Lucu doanya buat begitu. Angie. Hah? Tapi Kirain itu doanya buat Angie. Angie kan udah gede, masih doain juga sih. Nyadar kali. prihatin kan lahirlah seorang anak perempuan yang sehat, cantik, tidak kekurangan apapun, hanya kekurangan perhatian dari seorang ayah. Kayaknya aduh, nyelekit Mudah-mudahan banget Angie, kalaupun kayaknya. Anda sedang menyaksikan, mudah-mudahan bisa gitu ya bertemu dengan sang anak. Yes. Gitu kan, yang anak pertama juga susah ketemunya. Jangan sampai yang kedua juga tambah susah lagi nanti ketemunya. Karena kalau Iya. kebanyakan orang menikah, mereka memutuskan untuk bersama, tentunya juga berharap untuk mendapatkan keturunan. Seperti juga nih, yang siap-siap untuk menikah besok, yaitu Shahnaz dan juga JJ. Sudah banyak persiapannya dan besok hari H yang kita tunggu-tunggu. Maaf nih, hari H tinggal besok. Heeh. Hari ini Jakarta hujan besar, mudah-mudahan Bandung enggak ya. Amin, amin. Jangan sampai Jangan, hujan jangan, begitu. jangan. Karena ini Pakai konsepnya pawang, outdoor pakai pawang. katanya. Pakai pawang lah. Wow. Atau lempar daleman. Katanya gitu. Yang siapa? Beneran. Lempar daleman Yang siapa? ke atas. Yang siapa? Siapanya nih? Dalamannya Enggak, siapa? beneran, dalamannya siapa aja? perempuannya Yang atau perempuan atau lakinya? laki-laki? Nah, dalaman Raffi aja. Lah, kalau yang dilempar daleman Raffi, kemarau se Asia Oh, Tenggara. jangan. Jangan. Kita akan segera repot. kembali, jangan kemana-mana, tetap di Insert Insert Today. Today. Kenapa Wah. dibawa-bawa? Baru.